Motivasi atau motivation adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang menuju sebuah tujuan. Motivasi melibatkan dorongan fisik dan mental atau disebut juga motif primer dan sekunder. Primer bersifat bawaan biologis atau merupakan motif dasar yang ada pada diri individu, seperti kebutuhan makan untuk keluarga. Sekunder timbul karena pengaruh lingkungan eksternal, artinya motif yang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungannya, bisa karena kekuasaan atau penghargaan. Jenis-jenis motivasi. Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat makna pekerjaan yang dilaksanakannya. Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Bentuk-bentuk motivasi. Positif, mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Negatif, proses mempengaruhi orang lain dengan adanya peraturan yang ketat, pengawasan yang ketat. Proses motivasi, mengenali kebutuhan, mendirikan tujuan, mengambil tindakan, dan mencapai tujuan. Teori-teori motivasi, teori prestasi. Teori ini mengklasifikasi motivasi berdasarkan akibat suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Teori penguatan. Teori ini mempergunakan prinsip yang disebut hukum ganjaran law of effect. Hukum itu mengatakan bahwa suatu tingkah laku yang mendapat ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung untuk diulangi. Teori harapan or expectancy. Teori ini berpegang pada prinsip bahwa harapan merupakan energi penggerak untuk melakukan suatu kegiatan yang karena terarah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan disebut usaha. Teori tujuan sebagai motivasi. Tujuan akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja yang mendorong para pekerja memberi alternatif cara bekerja yang terbaik atau yang paling efektif dan efisien. Hubungan desain pekerjaan dengan motivasi. 1. Memberikan batas-batas tentang kegiatan yang harus dan tidak perlu dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Memberikan nilai-nilai yang dapat meyakinkan pekerja tentang perlunya berpartisipasi dalam bekerja. 3. Memberikan petunjuk mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh organisasi perusahaan sekarang. Hubungan motivasi dengan sistem upah. 1. Sistem insentif didesain dalam hubungannya dengan sistem balas jasa, sehingga berfungsi dalam memotivasi pekerja agar berusaha meningkatkan kemampuannya. 2. Sistem insentif merupakan tambahan bagi upah atau gaji dasar yang diberikan untuk pekerja prestasi, sehingga akan berlangsung kompetisi sehat dalam berprestasi. Jadi apa sih fungsinya motivasi pekerja? Motivasi berfungsi sebagai energi atau motor penggerak bagi manusia. Motivasi merupakan pengatur dalam memilih alternatif, dan motivasi merupakan pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas.